Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabari? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk tema kali ini adalah Garuda Calling. Seperti yang kita ketahui bos, PSSI sudah mengumumkan ke-32 nama-nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk menjalani TC di Bali. Menjelang pertandingan tim nasional Indonesia versus tim nasional Cina di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bos. Tentunya dari ke-32 nama-nama pemain itu belum tentu fix memperkuat sekuat utama tim nasional Indonesia versus Cina, bos. Masih diseleksi lagi. Ya, yang namanya seleksi itu pasti ada yang tereliminasi, bos. Siapa saja yang tereliminasi tentu saja kita tidak tahu, bos. Biarlah pelatih yang menilainya, bos. Tentunya mereka lebih paham dari kita. Oke, bos. Tapi ini menurut analisaku, bos. Siapa saja yang akan tereliminasi? Dari kiper terlebih dahulu, bos. Ada 5 kiper yang dipanggil TC di Bali. 1. Emil Audero, 2. Martin Paes, 3. Hernando Ari, 4. Nadeo Argawinata, dan 5. Rija Arya. Kalau Martin Paes kita sudah tidak asing lagi, bos. Dia adalah kiper utama kita. Tentunya Martin Paes tidak bisa bermain versus Cina karena akumulasi kartu kuning. Untuk Emil Audero, bos, kiper ini saya belum melihat penampilannya perdana di tim nasional Indonesia, bos. Semoga dalam menghadapi Cina dia bisa tampil dan menunjukkan skill kualitasnya, bos. Untuk Hernando Ari ini ya kita sendiri sudah tahu semua, bos. Ya kualitasnya lumayan lah, sudah berpengalaman di tim nasional Indonesia juga. Kalau untuk Nadeo Argawinata ya sekelas lah sama Hernando Ari, bos. Sama-sama hebat lah. Dia juga sudah berpengalaman di tim nasional Indonesia. Dan yang kelima, Rija Arya. Rija Arya ini memang sudah tidak asing lagi, bos, buat kita. Dia kiper PSM Makassar. Dia menunjukkan performa bagus di klubnya, bos. Tapi ya menurutku masih kalah lah sama Hernando dan Nadeo Argawinata, bos. Jadi dari kiper itu sendiri menurutku yang tereliminasi adalah Rija Arya. Oke, kiper sudah kita bahas dan yang tereliminasi menurutku Rija Arya. Sekarang kita ganti di back atau pemain belakang. Ada 5 back palang pintu tim nasional Indonesia yang dipanggil TC di Bali. 1. Jai Inses, bos. Kalau pemain ini Bang Jai sudah tidak diragukan lagi, bos. Sudah tidak usah dibahas, tentunya dia akan menjadi kapten tim nasional Indonesia. Dan yang kedua Justin Hubner, bos. Sebetulnya pemain ini sangat bagus, bos. Garang dan berkualitas. Tapi sering overload atau berlebihan, bos. Sering melakukan tackling-tackling berbahaya. Aku khawatir jika dia akan melakukan pelanggaran di area kotak penalti, bos. Tentunya ini akan merugikan tim nasional Indonesia. Dan yang ketiga, Miss Hilgers. Pemain ini pemain termahal di tim nasional Indonesia, bos. Tapi dari beberapa pertandingan yang saya amati di tim nasional Indonesia ini, memang dia sangat tenang dalam memegang bola. Tapi kayaknya belum menyetel sama Jai Inses dan Rizky Ridho, bos.
Dan yang keempat, Rizky Ridho. Lah, ini pemain back lokal kita, bos. Tetapi secara kualitas tidak kalah sama Bang Jai dan pemain-pemain diaspora lainnya, bos. Ya 11-12 lah. Tapi yang saya khawatirkan, Rizky Ridho ini kadangkali sering melakukan blunder-blunder, bos. Terkadang terciptanya gol di gawang tim nasional Indonesia ini terlahir dari blunder Rizky Ridho ini sendiri, bos. Tapi kita doakan saja semoga kedepannya lebih mantap dan lebih bagus lagi. Dan yang kelima, yang terakhir, Jordi Amat. Pemain ini sangat berpengalaman, bos. Kalau dilihat cukup bagus juga, bos. Tapi menurutku sayang usianya sudah tuwir, bos. Saya tidak yakin akan kecepatannya atau tackling-tacklingnya pasti sering terlambat, bos. Jadi kalau Jordi Amat saya kurang mantap lah, bos. Oke, dari kelima back tim nasional Indonesia ini menurutku yang tereliminasi adalah Jordi Amat, bos. Oke, kita pindah lagi, bos, ke gelandang bertahan kita, bos. Ada 6 gelandang bertahan yang dipanggil. 1, Kevin Dick, bos. Wah, kalau ini, bos, sudah tidak diragukan lagi, bos, kinerjanya. Dia sangat-sangat bekerja keras, sangat-sangat luar biasa pemain ini. Tapi kabarnya masih mengalami cedera hamstring, bos. Belum tentu juga bisa memperkuat tim nasional Indonesia melawan tim nasional Cina. Dan yang kedua, Kevin Verdong. Wah, ini, bos, si pendiam, tidak banyak bicara, tapi sudah membuktikan kualitasnya di tengah lapangan, bos. Tentunya di lini samping pertahanan. Betul-betul mantap, mantul, mantap, betul lah. Dan yang ketiga, Sain Patinama. Memang beberapa pertandingan akhir-akhir ini Sain Patinama sering di bangku cadangkan, bos. Tapi pemain ini adalah pemain yang sangat taktis sebenarnya, bos. Umpan-umpannya, bos, sangat-sangat membahayakan tim lawan, bos. Tapi pemain ini di klubnya juga sering tidak dimainkan, bos. Jadi aku sangat-sangat riskan, bos. Oke, yang keempat, Pratama Arhan. Untuk Pratama Arhan menurut analisaku masih kurang, bos. Tingginya masih kurang, kecepatannya masih kurang, dan pos bodinya untuk berbenturan sama lawan itu masih kurang banget, bos. Kalau di level klub oke lah, tapi untuk standar tim nasional Indonesia tentunya masih sangat-sangat kurang. Cuma keunggulan pemain ini adalah lemparan bolanya sangat berbahaya bagi lawan, bos. Tentunya pemain ini bisa menjadi opsi di menit-menit akhir atau di babak kedua, bos. Dan yang kelima, DJ, bos. DJ ini kalau yang saya lihat dari pertandingan tim nasional Indonesia versus Australia, pemain ini kurang disiplin, bos. Kurang rapi dalam menjaga pertahanan, terutama di lini gelandang kiri, bos. Dan yang keenam, Asnawi Mangku Alam. Nah, ini yang menjadi perdebatan, bos. Pemain ini menurutku memang sebenarnya pemain ini bagus sekali, bos. Dia bekerja keras sekali di setiap pertandingan. Tapi sayang, pemain ini sering sekali melakukan blunder-blunder yang tak perlu, bos. Dan pemain ini terlalu monoton, bos. Pergerakannya sangat-sangat mudah dibaca lawan. Plus sering kalau lari itu menunduk, bos, tidak melihat teman itu, bos. Tapi untuk perjuangannya memang boleh sangat bagus sekali, bekerja keras, bos. Oke, untuk gelandang bertahan, menurut analisaku yang tereliminasi adalah Pratama Arhan, Dijem, dan Asnawi Mangku Alam, bos. Kita pindah lagi di pemain tengah tim nasional Indonesia, bos. Ada 10 pemain tengah tim nasional Indonesia yang dipanggil TC di Bali, bos.
Satu, Tom Haye. Wah, kalau ngomongin Tom Haye bos, ini profesornya, playmakernya tim nasional Indonesia bos. Kalau menurutku ini Pirlo-nya Indonesia bos. Umpan-umpannya sangat bagus sekali bos. Dia sering melakukan terupas-terupas, memberi umpan terobosan sehingga menciptakan peluang bos. Tapi sayangnya pemain ini sering terlambat ketika ada serangan balik bos. Dan yang kedua, Joey Polepesi lah. Joey Polepesi ini bos, kalau menurutku pemain ini seperti Michael Balaknya Indonesia bos. Wah, permainannya sangat taktis, tenang, dan sering memenangkan duel melawan lawan bos. Pemain ini ya mantap lah bos. Dan yang ketiga, Nathan Juaon bos. Kalau Nathan menurut analisaku sangat-sangat kurang bos pemain ini. Sudah beberapa kali saya melihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya bos. Satu, sering melakukan blunder dalam mengumpan, dan masalah kecepatan masih benar-benar kurang bos. Semoga kedepannya pemain ini bisa memperbaikinya bos. Dan yang ketiga, Ivan Jenner bos. Kalau Ivan Jenner ini bos, kelebihannya dia masih muda dan body plus tinggi badannya sangat-sangat mumpuni bos. Tapi gaya permainan Ivan ini sangat-sangat monoton, sering terbaca lawan bos. Dan umpan-umpannya itu masih kurang-kurang sempurna bos, sering melakukan blunder pula. Dan yang kelima bos, Ricky Kan Buaya lah ini bos. Ini harus menjadi salah satu opsi bos yang sangat bagus, karena Ricky Kan Buaya ini di klubnya bermainnya sangat bagus. Kemarin padahal di timnas melawan Bahrain cuma main 26 menit bos, tapi dia sudah menunjukkan determinasi yang sangat-sangat luar biasa bos. Dia sering memenangkan duel perebutan bola dan sering melakukan umpan-umpan terupas yang sangat membahayakan lawan bos. Dan yang keenam, Marcelino Ferdinand lah. Kalau pemain ini sudah tidak usah diomong lagi bos, karena pemain ini tidak akan bisa bertanding melawan Cina karena akumulasi kartu kuning. Yang ketiga, Eliano Rendes bos lah. Pemain ini sebenarnya sangat bagus menurutku bos. Penguasaannya bola, umpan-umpannya sangat benar-benar mantap. Tapi menurut analisaku, body dan postur tubuhnya masih kurang pemain ini bos. Sering kalah dalam adu bola-bola atas, duel bola atas maupun body perebutan bola bos. Dan yang ke-9 dan yang ke-10 juga, Yance Sayuri dan Yakob Sayuri. Kalau kedua pemain tengah ini bos, Yakob dan Yance, dua saudara ini bos, lagi gacor-gacornya di Liga 1 bos. Lagi moncer-moncernya di Liga 1 bos. Gaya permainan kedua pemain ini, cara penguasaannya bola mantap betul. Dan yang saya sukai bos, dia bermainnya liar banget bos. Jadi lawan tidak bisa, rata-rata tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan kedua pemain ini bos. Benar-benar sangat liar, lincah. Pokoknya gayanya seperti gaya permainan Ricky Kan Buaya bos. Oke, dari pemain tengah, menurut analisaku adalah yang tereliminasi Nathan Juaon bos. Oke, menurut analisaku loh bos. Tapi kan yang menentukan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Dan yang terakhir bos, untuk pemain depan lah ini bos yang perlu kita bahas nih bos. Ada 5 pemain depan yang dipanggil melakukan TC di Bali bos. 1, Ramadhan Sananta. Wah, kalau menurutku Ramadhan Sananta ini dari body oke, gagah, tinggi ya bolehlah, lumayan tinggi bos. Tendangan, wah keras tendangannya bos. Tapi pemain ini menurutku pergerakannya masih gampang-gampang banget dibaca lawan bos. Jadi masih muda lah,
pergerakannya itu selalu tidak berbahaya sekali untuk lawan bos, mudah dibaca. Dan yang kedua, Septian Bagaskara. Ini seperti Ramadan Sananta bos, bodinya tingginya boleh, tapi juga pergerakannya masih mudah dibaca lawan bos. Di klub saja dia bermain 31 pertandingan, tapi hanya menciptakan 4 gol bos. Menurutku naluri golnya juga masih kurang banget lah. Dan yang ketiga bos, lah ini bos yang jadi kontroversi bos, Stefano Lillipali ya. Saya kok nggak habis pikir ya bos, ya pemain ini memang bagus bos, luar biasa bos. Dia sering menciptakan asis dan sering banget mencetak gol di Liga 1 bos. Tapi menurutku usia pemain ini sudah menjelang tuwir bos, 35 tahun loh bos. Dan pemain ini menurutku bagusnya cuma di Liga 1 aja bos. Kalau di timnas, saya sudah mengamati dan melihat beberapa kali dia main di timnas, dia seperti tidak bisa menunjukkan tajinya bos. Apa memang di timnas itu kelasnya sudah beda, atau apa lawannya mestinya sudah lebih bagus-bagus. Jadi permainan Stefano Lillipali ini seperti tidak terlihat bos. Dan yang terakhir bos, yang keempat, Rafael Strijk. Untuk Rafael Strijk ini bos, memang menurut analisaku naluri golnya kurang bos. Tapi bos, pemain ini gaya permainannya sangat liar, pekerja keras, dan susah ditebak lawan bos. Memang dia belum pernah mencetak gol untuk Indonesia, tapi dia sudah menciptakan beberapa asis yang sangat mantap bos. Oke, ini bisa menjadi opsi utama juga bos. Dan untuk yang terakhir, siapa dia? Oli Rumeni bos. Kalau pemain ini sudah tidak tergantikan bos, ini adalah striker utama kita. Kalau pemain ini bos mendapatkan peluang sedikit saja di depan gawang, kupastikan 99,9% akan tercipta gol bos. Dan dia sangat bagus dalam penguasaan bola bos. Ini yang pemain seperti inilah yang dibutuhkan tim nasional Indonesia bos. Jadi menurutku untuk pemain depan yang tereliminasi adalah 1. Stefano Lillipali, 2. Septian Bagaskara, dan yang ketiga Ramadan Sananta. Oke bos, berikut dari pemain-pemain itulah yang menurutku yang akan tereliminasi bos. Tapi belum tentu juga bos. Kan yang berhak mengeliminasi, yang berhak menilaikan pelatih tim nasional Indonesia itu sendiri, yaitu Patrick Kluivert dan Alex Pastoor loh bos. Oke bos, demikian dulu berita terbaru dan analisaku tentang tim nasional Indonesia. Semoga kita bertemu di lain waktu, dan salam berjumpa lagi, salam bertemu lagi, dan tentunya salam olahraga. Mantul mantap betul. Hidup Garudaku.